Ini belum berakhir. Durasi dunia Dharma keterampilan sihir utama sekarang 7 detik dari 3 detik semula. 7 detik sudah cukup bagi Xiao Chen untuk melakukan banyak hal. Setelah menendang patung immortal lainnya, Xiao Chen menyipitkan matanya dan menatap patung immortal dengan lengan patah. Selagi kamu terjatuh, aku akan menghabisimu. Setelah melakukan begitu banyak gerakan membunuh, jika dia masih tidak bisa membunuh patung immortal, maka dia akan kalah. Xiao Chen menggabungkan 7 dosa mematikan menjadi satu, lalu mengeksekusi teknik pedang sempurna. Teknik pedang sempurna, posisi menghancurkan kekosongan. Dia menggunakan posisi penghancur kekosongan saat berada dalam inkarnasi dharmiknya, melipat gandakan kekuatannya beberapa kali lipat dan membiarkan domain pedang Taiji-nya meluas hingga 10 km dari 1 km aslinya. Ini meningkatkan jumlah energi yang bisa diserap Xiao Chen 10 kali lipat. Ketika Xiao Chen mengeksekusi posisi melanggar kekosongan, cahaya cemerlang menerangi puluhan ribu kilometer ruang gelap gulita seperti siang hari. Cahaya pedang yang berkedip itu panjangnya 10 km, menghubungkan langit ke tanah. Sial, retakan besar muncul di tubuh patung immortal. Batuan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seolah-olah sebuah gunung kecil sedang runtuh. Xiao Chen kemudian menggunakan Dragon Subduing Slash, gerakan kedua dari teknik pedang sempurna. Memegang kekuatan naga sejati, berdiri di atas 1000 gambar naga sejati, dia mendaratkan serangan pedang. 1000 gambar naga berkumpul menjadi pilar naga. Patung immortal mundur lagi, dan luka lain muncul di dadanya. Xiao Chen dengan cepat dan tanpa ampun menindaklanjuti dengan gerakan membunuh lainnya, tidak memberikan celah pada patung abadi dengan lengan patah. Sosok Xiao Chen melintas. Saat masih dalam inkarnasi dharmiknya, dia melompat ke awan, melayang ke udara. Kemudian, dia mengeksekusi jurus bulan jatuh, jurus ketiga teknik pedang sempurna. Dia memotong lengan patung immortal lainnya, yang jatuh seperti bulan yang jatuh. Ketika 7 detik berlalu, Xiao Chen kembali ke bentuk aslinya. Patung immortal lainnya menyerang. Terlalu berisik. Pelecehan terhadap dua patung immortal sangat membuat frustrasi. Jadi, Xiao Chen berbalik dan melakukan gerakan terkuat dari teknik pedang sempurna, jurus memilukan. Dia langsung merasakan sakit di dadanya. Memilukan, mematahkan hati terlebih dahulu sebelum menghancurkan musuh. Rasa sakit itu mengeluarkan potensi seluruh tubuh, menyebabkan kerusakan besar pada diri sendiri tetapi lebih parah lagi pada musuh. Saat Xiao Chen menyerang dengan pedangnya, patung immortal dengan sisa tangan menggunakannya untuk memblokir. Retakan, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di dada patung immortal itu. Xiao Chen tiba-tiba berpikir, meskipun patung abadi ini sangat besar, tubuh fisiknya tetaplah manusia. Namun, karena suatu alasan, mungkin seni rahasia atau keterampilan sihir, mereka menjadi seperti ini. Salah satu patung immortal lengannya patah dan dipenuhi luka, hampir tidak berguna sama sekali. Yang lainnya memiliki lubang menganga di dadanya. Ekspresi Tuan Muda Harta Karun Yiling berubah, dan dia mengirimkan pemikiran melalui mutiaranya saat dia mundur dengan kacau. Mundur, kedua patung immortal itu melompat ke udara dan melakukan yang terbaik untuk melepaskan diri dari pertempuran. Apakah kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Xiao Chen mendengus dingin dan mengeluarkan Lunar Shadow Saber miliknya, lalu melemparkannya ke udara. Senjata ilahi transenden memancarkan cahaya terang, tampak seperti matahari besar saat turun. Energi Dao besar di belakang Xiao Chen mengembun menjadi suatu titik dan kemudian naik. Dao Might dimasukkan ke dalam Lunar Shadow Sabre, membuat cahaya terang itu semakin cemerlang. Ketika Lunar Shadow Sabre mendarat, ia menusuk patung immortal yang kehilangan lengannya, meluncurkannya ke udara. Patung tersebut kemudian jatuh ke laut dan tertancap kuat di dasar laut. Patung immortal yang tampaknya tak terkalahkan dihancurkan dengan paksa, begitu saja. Hati Yiling berdarah dan juga ngeri di saat yang bersamaan. Untungnya, misi yang diberikan oleh Guru Harta Karun kepadanya bukanlah untuk membunuh Xiao Chen tetapi hanya untuk menguji kekuatan Xiao Chen. Namun, Yiling awalnya mengira ini bukan apa-apa, bahwa dengan kekuatan dua patung abadi, dia akan menghancurkan Xiao Chen dengan mudah. Sekarang, sepertinya itu hanyalah khayalan bodoh. Dia akhirnya mempercayai kata-kata Master Harta Karun. Setelah meraih kemenangan dengan serangan ini,
Xiao Chen menghentikan pengejarannya. Kemudian, sosoknya bersinar, dan dia menghancurkan permukaan laut dengan satu serangan telapak tangan. Bang! Air laut terbelah dan memperlihatkan patung immortal kolosal di dasar laut, sebuah pedang menusuk ke punggungnya. Xiao Chen turun dan mengeluarkan Lunar Shadow Saber. Retakan, energi dao besar meledak di tubuh patung abadi. Kemudian, tubuh raksasa itu hancur di depan matanya. Xiao Chen tidak terkejut dengan hal ini. Patung immortal ini sudah rusak parah akibat teknik pedang sempurna miliknya. Akhirnya, senjata ilahi transenden yang diresapi dengan energi dao besar memberikan pukulan fatal. Tidak mungkin patung immortal tidak hancur. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ledakan sonik bergema di belakang Xiao Chen. Mo Chen, Lan Shaobai, Xiao Yu, dan yang lainnya terbang ketika mereka melihat bahaya telah teratasi. Kakak Xiao, kata Mo Chen, ingin menjelaskan. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu mengatakan apapun, saya mengerti. Semua orang di gerbang naga baik-baik saja, kan? Mo Chen mengangguk dan menjawab, mereka baik-baik saja. Setelah saya menerima berita itu, saya mengumpulkan semua orang di pulau-pulau terdekat ke kota naga langit. Saya awalnya berpikir bahwa dua patung abadi akan menyerang kota naga langit. Siapa tahu, mereka tidak pernah menyerang. Jadi, saat itu, saya menjadi curiga. Xiao Chen berkata, mereka sedang menguji kekuatanku. Master Harta Karun mungkin akan menyelamatkan serangan gerbang naga untuk yang terakhir. Mo Chen bertanya dengan cepat, haruskah kita pergi sekarang? Selama periode ini, saya menyelesaikan rekonstruksi kota naga langit dan menghubungkannya dengan seluruh pulau bintang surgawi. Kita bisa menerbangkan seluruh pulau ke benua. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, segalanya belum mencapai titik itu. Juga, saya harus pergi dan menyelamatkan ketiga tanah suci abadi itu. Kita tidak bisa begitu saja menyaksikan mereka dihancurkan. Terlebih lagi, apakah melarikan diri ke Gunung Kunlun berarti kita akan aman? Kakak Xiao, apa maksudmu? Yang lain tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Chen, menunjukkan ekspresi kebingungan. Saat Xiao Chen menyelidiki pecahan patung itu, dia menjelaskan, jika tebakanku benar, Master Harta Karun berhubungan erat dengan gereja kegelapan. Terlebih lagi, ini hanyalah permulaan. Segera, bencana iblis apokaliptik akan tiba. Pada saat itu, tidak ada tempat di seluruh alam Kunlun yang aman. Ekspresi Lan Shaobai dan yang lainnya berubah karena kata-katanya. Jelas sekali, mereka tidak menyangka bahwa masalah samudera langit berbintang hanyalah sebuah permulaan. Hai! Saat Xiao Chen menggali pecahan patung itu, dia menemukan batu berbentuk hati. Saat dia memegangnya di tangannya, dia bisa merasakan detak jantungnya. Patung-patung abadi ini pastinya adalah makhluk abadi sejak dahulu kala. Mereka menggunakan seni rahasia atau keterampilan sihir untuk berubah menjadi diri mereka yang sebenarnya. Logikanya, tubuh-tubuh ini seharusnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Namun, hati ini melakukannya. Sesaat, Xiao Chen menyadari bahwa hati inilah yang digunakan oleh Guru Harta Karun untuk mengendalikan patung abadi dan mengatur tindakan mereka. Master Harta mungkin menggunakan mutiara boneka untuk mengaktifkan hati ini sebelum mencapai tujuannya untuk mengendalikannya. Dengan kata lain, selama Xiao Chen menghancurkan hati patung-patung abadi ini, mesin pembunuh raksasa ini hanya akan menjadi tumpukan batu. Pantas saja Yiling dengan cepat mundur setelah Xiao Chen menggunakan jurus memilukan dan menghancurkan hati patung abadi itu. Jika Yiling masih belum mundur, patung abadi itu akan mati perlahan karena hancurnya hatinya. Sayangnya, Xiao Chen membiarkan patung abadi itu lolos. Pihak lain pasti punya cara untuk memperbaikinya. Jika dia menguatkan dirinya dan terus mengejar, kedua patung immortal itu akan tertinggal. Kakak Xiao, apa yang kamu pikirkan? Mo Chen bertanya setelah Xiao Chen terdiam untuk waktu yang lama. Xiao Chen tersenyum dan menjawab, saya memiliki gambaran kasar apa kelemahan dari patung abadi ini. Ayo, ikuti aku. Saya perlu memverifikasi sesuatu di Istana Naga Azure. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Banyak kapal perang dan kereta perang menyeret para penggarap yang tak terhitung jumlahnya seperti binatang ke pulau rahasia tempat kediaman Guru Harta Karun berada. Budidaya semua petani ini lumpuh, dan mereka diikat dengan tali. Kemudian, mereka ditumpuk di sebuah lubang besar di dalam kediaman Guru Harta Karun.
Master Harta Karun menyaksikan semua ini tanpa menunjukkan ekspresi apapun, tampak sedang berpikir keras. Masih kurang. Kualitas para pembudidaya ini terlalu rendah. Ini tidak cukup untuk memanggil Dewa Iblis. Saya harus menghancurkan 3 tanah suci abadi. Tempat-tempat itu memiliki ahli kaisar bela diri paling banyak dan bahkan lebih banyak pembudidaya elit. Tuan Harta Karun, Tuan Muda Harta Karun telah kembali. Seorang bawahan datang untuk melapor. Master Harta Karun mengangguk sedikit dan berkata, biarkan dia datang. Tuan Muda Harta Karun berjalan mendekat dengan rasa takut dan gentar. Dia berkata dengan kepala menunduk, ayah, kamu benar. Kedua patung abadi itu memang tidak mampu membunuhnya. Master Harta Karun tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Dia memerintahkan dengan acuh tak acuh, ceritakan padaku tentang prosesnya secara detail, ceritakan semua yang kamu lihat. Ketika Yiling selesai menjelaskan, sang guru harta menghela nafas, memelihara seekor harimau memang mengundang bencana. Saya seharusnya sudah menebak sejak awal bahwa dia akan menjadi penghalang terbesar saya. Sayangnya, saya tidak mengeraskan hati dan melenyapkannya seperti yang saya lakukan pada Kaisar Guntur. Namun, tidak apa-apa, bahkan jika Kaisar Azure hidup kembali, tidak ada yang bisa menghentikanku kali ini. Di dalam istana naga Azure, Xiao Chen mengulurkan hati patung abadi dan meminta nasihat dari kuda naga tua dan senior lainnya. Senior, ini adalah jantung dari patung abadi itu. Bahkan hingga saat ini masih memiliki daya hidup yang kuat. Apakah ada di antara kalian yang mengetahui teknik wayang di alam luar yang dapat mengendalikan tubuh abadi kuno ini? Saat Xiao Chen bertanya, kuda naga tua dan yang lainnya tertawa, membingungkan Xiao Chen. Hong Sui berkata, saya akan memberitahunya. Perkembangan teknik wayang di alam luar jauh melampaui apa yang dapat Anda bayangkan. Belum lagi tubuh dari zaman keabadian, mereka bahkan dapat mengendalikan tubuh dari puluhan zaman yang lalu. Menurutku, kekuatan yang ditampilkan patung-patung abadi ini jauh dari kemampuannya. Namun, hukum di daratan Kunlun membatasi mereka sampai tingkat tertentu dan mencegah mereka untuk melangkah lebih jauh. Untuk metodenya, jumlahnya terlalu banyak. Klan dan sekte yang terkenal dengan teknik wayangnya berjumlah ribuan, bahkan mungkin lebih. Xiao Chen merasa malu saat mendengar ini. Pantas saja para senior ini menertawakan pertanyaannya. Pada akhirnya, masalahnya masih ada pada Ken-nya. Jika seorang anak berusia 3 tahun bertanya kepada Xiao Chen apakah memindahkan batu itu luar biasa atau tidak, dia akan tertawa juga. Orang berbaju biru berkata, kami tidak bisa mengatakannya seperti itu. Bagaimanapun juga, daratan Kunlun adalah sebuah tanah terlantar. Bahkan jika ahli dari alam luar datang, kekuatan mereka tidak akan mampu melampaui Prime. Sungguh luar biasa bisa mengendalikan begitu banyak patung immortal. Sebuah pemikiran muncul di benak Xiao Chen, jadi dia bertanya, senior, tahukah kamu jika ada faksi yang dipimpin oleh gereja kegelapan di alam luar? Bahkan jika Anda tidak menyebutkan masalah ini, kami akan memberitahu Anda tentang hal itu. Saat itu, ketika Kaisar Biru Langit bertarung dengan kelompok orang ini, kami sudah menduga bahwa gereja kegelapan bukanlah kelompok yang sederhana, kata pria berbaju biru itu sambil menatap Xiao Chen. Apa maksudmu dengan mereka yang bukan kelompok sederhana? Bagaimana aku mengatakannya, di dunia luar, hanya sedikit sekte dan faksi yang memilih kata-kata yang berhubungan dengan kelompok agama untuk nama mereka. Kata-kata seperti itu tabu, tanpa tingkat kekuatan dan akumulasi tertentu. Jika seseorang menyebut dirinya dengan istilah seperti itu, kelompok agama besar akan menindas mereka dan menyatakan mereka sebagai agama jahat, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Di alam luar, sebuah faksi agama akan menciptakan sekte yang tak terhitung jumlahnya, menyebarkannya ke seluruh penjuru, bahkan hingga ke ratusan Great Thousand Realms. Misalnya, sekte Buddha dan Konghucu membangun kuil dengan berbagai ukuran, jumlahnya ribuan. Dupa harum berhembus melalui tempat-tempat itu, tumbuh subur dalam waktu yang lama. Jadi, semua faksi yang menggunakan istilah agama sebagai namanya adalah faksi kecil yang tidak diperhatikan oleh siapapun atau merupakan faksi dengan level yang sangat kuat. Xiao Chen bertanya dengan cepat, jadi, gereja kegelapan milik siapa? Yang pertama atau yang terakhir? Pria berbaju biru itu berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak ada sekte yang disebut gereja kegelapan di alam luar.
Setidaknya, tidak ada faksi besar yang menggunakan nama itu di sana. Namun, ketika Kaisar Azure melawan sekelompok orang itu saat itu, kami menduga bahwa gereja kegelapan ini sebenarnya adalah kelompok agama besar dari alam luar yang berganti nama di alam Kunlun. Mampu mencurahkan begitu banyak sumber daya untuk mendirikan basis di tanah terlantar bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh faksi agama kecil. Xiao Chen merasa kaget. Tanpa diduga, gereja kegelapan memiliki latar belakang yang begitu bagus. Kalau begitu, apa tujuan mereka? Tujuan, tentu saja, itu adalah batu asal, juga dikenal sebagai asal hati. Setelah setiap zaman berakhir, tanah terlantar dan bentuk hati asal. Jika seseorang memperoleh hati asal, ia akan memiliki kesempatan untuk memahami misteri di balik naik turunnya suatu zaman. Selain itu, hati asal itu sendiri adalah benda suci yang mampu membantu seseorang dalam memahami Dao. Banyak karakter utama dari dunia luar akan berebut benda seperti itu. Pria berbaju biru melanjutkan, namun, tidak banyak orang di alam luar yang memiliki pemikiran seperti itu. Pertama, ini terlalu sulit dan akan membuang banyak waktu. Kedua, itu bertentangan dengan Dao surgawi dan akan mempengaruhi keberuntungan mereka. Namun, meski mereka tidak mendapatkan Origin Heart, masih ada berbagai macam manfaat. Misalnya, dengan menempati tanah terlantar dan mengembangkannya menjadi tanah kelompok agama mereka, hal ini dapat memberikan aliran umat beriman dan persembahan yang tiada henti. Oleh karena itu, semua tanah terlantar akan menjadi seperti alam Kunlun. Akan selalu ada kelompok seperti gereja kegelapan yang menyusun segala macam plot. Xiao Chen akhirnya mengerti. Di masa lalu, dia selalu bertanya-tanya mengapa gereja kegelapan muncul tanpa alasan sama sekali. Ternyata meskipun tidak ada gereja kegelapan, akan ada faksi lain yang memiliki ide serupa. Adapun asal hati, Xiao Chen tahu bahwa itu ada di Gunung Kunlun. Pantas saja selalu ada ahli yang ditempatkan di Gunung Kunlun untuk melindunginya. Para ahli dari berbagai ras akan mengesampingkan perbedaan mereka dan menjaganya. Sekarang, Xiao Chen mengerti segalanya. Jika hati asal direnggut, maka daratan Kunlun akan menjadi gurun pasir. Terlepas dari rasnya, mereka semua akan menghadapi pemusnahan atau menjadi budak. Jika berbagai ras tidak bekerja sama untuk menghadapi bencana iblis, mereka hanya akan mencari kehancuran bagi diri mereka sendiri. Apa yang Anda khawatirkan? Jangan terlalu banyak berpikir. Selama Anda cukup kuat, Anda bisa menyelamatkan segalanya. Hal yang sama juga terjadi pada Kaisar Biru Langit saat itu. Dia sendiri yang melawan seluruh gereja kegelapan. Jika dia bisa melakukannya, kamu juga bisa, pria berbaju biru itu menghibur. Xiao Chen menatap hati patung abadi di tangannya dengan berat hati. Dia merasa bencana iblis ini luar biasa, berbeda dari sebelumnya. Ini benar-benar pertarungan sampai mati. Sudahlah, jangan terlalu memikirkan hal ini. Xiao Chen menyingkirkan hati patung abadi, tidak ingin memikirkan sisanya. Dia berkata, saya merasa kekuatan saya masih tidak stabil. Bagaimana cara mengatakannya? Ini seperti memiliki harta karun tetapi tidak tahu cara menggunakannya. Kuda naga tua berkata dengan lembut, kamu baru saja maju ke alam tokoh sejati, dan kultivasimu belum stabil pada tahap esensi benar, tetapi kamu sudah menjalani pertempuran besar berturut-turut. Dalam keadaan normal, Anda memerlukan setidaknya 10 hari untuk membiasakan diri dengan energi seperti energi esensi sejati. Pada saat yang sama, Anda akan menggunakan Istana Naga Azure untuk menstabilkan budidaya Anda. Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginanku. Setelah istirahat sebentar, saya harus berangkat lagi. Saya tidak bisa hanya menyaksikan 3 tanah suci abadi dihancurkan. Kalau tidak, akan lebih sulit lagi menghadapi bencana iblis yang akan datang. Xiao Chen sudah bisa meramalkan bahwa bencana iblis akan segera terjadi. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, akan sulit baginya untuk menanganinya sendirian. Selain itu, dia telah menerima beberapa bantuan dari tanah suci abadi ini. Entah karena alasan emosional atau logis, dia perlu menyelamatkan mereka. Tiba-tiba, Xiao Chen mengalihkan pandangannya ke lelaki tua berpakaian hitam itu. Dia bertanya, senior, saya punya pertanyaan. Mengapa Kaisar Biru Langit dikepung dan diserang segera setelah dia kembali ke daratan Kunlun? Saat itu, setelah pertempuran terakhir Kaisar Azure dengan Kaisar Tianwu,
di mana Kaisar Azure mengalahkan pihak lain, 18 Raja Iblis dari dunia iblis mengepung dan menyerang Kaisar Azure, bahkan pemimpin gereja kegelapan pun mengambil tindakan. Semua rincian ini dicatat dalam berbagai dokumen. Xiao Chen sudah lama mengetahui tentang mereka. Misteri sebenarnya adalah serangan kelompok yang dialami Kaisar Biru Langit setelah dia menyeret tubuhnya yang terluka parah kembali ke alam Kunlun. Mengingat kekuatan dan prestise Kaisar Azure, bahkan jika dia terluka parah, seharusnya tidak ada orang yang cukup berani untuk mengambil tindakan terhadapnya. Siapa yang bisa memimpin? Orang ini harus memiliki prestise yang tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat banyak orang menjawab panggilannya. Selain itu, bagian sejarah ini tidak dicatat. Jelas sekali, semua orang takut pada orang ini. Meskipun Kaisar Biru Langit menjalankan Dao Iblis, tidak peduli apapun yang terjadi, Xiao Chen tetaplah keturunan Kaisar Biru Langit. Mungkin inkarnasi Xiao Chen sebelumnya, Dewa Abadi Kubah Langit, berhasil bereinkarnasi berkat Kaisar Biru Langit. Jadi, baik untuk alasan logis maupun emosional, dia berhak mengetahui masa lalunya. Kakak naga, pria tua berpakaian hitam itu menatap ke arah kuda naga tua. Ketika kuda naga tua itu mengangguk, lelaki tua berpakaian hitam itu berkata, saat itu, ketika Kaisar Biru Langit kembali ke alam Kunlun, orang yang melancarkan serangan mematikan itu tidak lain adalah penguasa guntur. Ketika Xiao Chen mendengar ini, pikirannya seperti sambaran petir. Ini benar-benar sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Sebelum penguasa guntur menghilang, dia telah melindungi Xiao Chen, bahkan sampai melawan 3 bilangan prima demi Xiao Chen selama upacara penganugerahan raja. Meskipun Xiao Chen belum melihat penampilan sebenarnya dari penguasa guntur, dia selalu menghormati senior ini. Sebenarnya kamu seharusnya sudah bisa menebaknya. Siapakah orang yang reputasinya berada di bawah Kaisar Azure 10.000 tahun yang lalu? Siapa lagi yang berani mengambil tindakan terhadap Kaisar Biru Langit? Siapa lagi yang mampu memberikan pukulan fatal pada Kaisar Azure yang terluka parah? Kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan lembut. Xiao Chen tetap diam, tidak berani mempercayainya. Namun, dia tidak bisa memikirkan bantahannya. Jika dia mengesampingkan emosinya sendiri, Thunder Sovereign memang orang yang paling mungkin. Jika bukan karena dia selalu ada, bagaimana mungkin potongan sejarah itu tetap tersembunyi? Itu selalu menjadi misteri. Karena campur tangan penguasa guntur, bagian sejarah itu tidak diturunkan. Dialah yang memiliki kemampuan dan gengsi. Berbagai tanah suci tidak akan berani menolak bantuan ini padanya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen pulih dari keterkejutannya atas wahyu tersebut. Dia memandang lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata, penguasa guntur seharusnya punya alasan untuk melakukan itu, kan? Orang tua berpakaian hitam itu mengangguk. Kaisar Azure mempraktikkan Dao Iblis. Orang biasa tidak akan bisa memahami semua yang dia lakukan. Akibatnya, dia menyinggung beberapa orang. Orang-orang ini sudah lama membencinya dan berbicara di belakangnya. Ada juga sekelompok badut penari di Istana Dewa Bela Diri yang mengambil tindakan di belakang punggungnya. Saya tidak tahu apa yang mereka lakukan atau gunakan, tetapi mereka berhasil meyakinkan penguasa guntur. Setelah itu, saat Kaisar Biru Langit kembali ke daratan Kunlun, penguasa guntur memberinya pukulan fatal. Ketika Xiao Chen mendengar kata-kata lelaki tua berpakaian hitam itu, dia merasa ingin tertawa di dalam hatinya, tetapi dia juga tidak bisa. Selalu ada dua sisi dalam segala hal. Seseorang tidak dapat mendengarkan hanya satu sisi cerita. Jika dinilai hanya berdasarkan kata-kata lelaki tua berpakaian hitam itu, Kaisar Azure pasti akan menjadi pahlawan penentu yang menguasai dunia, orang yang perkataannya berbalut besi. Meskipun Kaisar Biru Langit mempraktikkan Dao Iblis, di mata lelaki tua itu hanyalah Dao yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. Namun, bagi orang luar, Kaisar Azure tidak berbeda dengan iblis. Dia telah mempengaruhi kepentingan banyak orang, menjadi hukum bagi dirinya sendiri, yang menimbulkan ketidaksenangan banyak orang dan menimbulkan banyak kebencian. Perkataan kedua belah pihak tidak dapat sepenuhnya dipercaya ketika yang satu adalah item spirit milik Kaisar Azure dan yang lainnya adalah kelompok yang kepentingannya bertentangan dengan kepentingan Kaisar Azure. Namun, jika seseorang mengambil potongan-potongan dari kedua sisi, maka sedikit banyak orang dapat mengumpulkan kebenarannya.
Jika Xiao Chen melihat ini secara objektif dari sudut pandang pihak ketiga, tidak ada pihak yang melakukan kesalahan. Itu hanya masalah perspektif, setiap orang memiliki keinginannya masing-masing. Kaisar Azure mempraktikkan Dao Iblis, menempuh jalan yang hanya menjadikan dirinya sebagai yang tertinggi, tegas dalam membunuh, dan memandang kehidupan orang lain seperti semut. Kepentingan pihak lain dirusak tetapi tidak berani mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Ketika mereka mendapat kesempatan, tentu saja, mereka akan mengalahkannya saat dia terpuruk, sehingga akar permasalahannya tercabut. Situasi ini terlihat sangat biasa, tidak ada yang aneh. Namun, Xiao Chen masih punya satu keraguan. Mengapa Thunder Sovereign mengambil tindakan? Mungkinkah penguasa Guntur melakukannya semata-mata untuk membasmi iblis, karena mengira Kaisar Biru Langit adalah iblis yang hebat? Namun, hal ini juga tidak normal. Jika tidak ada manfaatnya, mengapa Thunder Sovereign mengambil risiko ini? Apa manfaat yang diperoleh Thunder Sovereign? Meskipun ia menjadi Master Istana Dewa Bela Diri, pada kenyataannya, ketiga guru suci mengendalikan Istana Dewa Bela Diri. Istana Guntur dan petir miliknya selalu menjadi sekte yang setingkat dengan sekte langit tertinggi. Pria berbaju biru itu berbicara pada saat yang tepat. Jangan hanya mendengarkan dia. Saat itu, hanya sedikit dari kami yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan Kaisar Biru Langit. Meski hanya survival of the fittest, ada beberapa prinsip dasar di dunia ini yang tidak boleh dilanggar. Namun, Kaisar Azure, kuda naga tua itu menyela, berkata, "Sudahlah, jangan lanjutkan. Anda sudah bertanya banyak tentang masalah Kaisar Biru Langit. Masa lalu sudah terjadi, berlalu begitu saja. Kamu hanya perlu mengingat untuk tidak mengambil jalur Kaisar Azure." Benar, Kaisar Biru Langit basah kuyup dalam dosa, mengeluarkan aura jahat. Bahkan di dunia luar, hanya sedikit yang memiliki beban dosa yang sama besarnya dengan dia. Saat itu, karena dosanya, dia tidak mendapatkan warisan. Oleh karena itu, dia tidak bisa keluar dari alam Kunlun, kata gadis di masa jayanya perlahan, juga menasihati Xiao Chen untuk tidak memikirkan hal ini. Warisan. Saat menyebutkan warisan, Xiao Chen teringat bahwa dia menerima warisan Kaisar Naga yang direndam darah, tetapi sepertinya tidak ada manfaat apapun darinya. Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, "Tidak ada manfaatnya. Jika itu adalah warisan Kaisar Naga yang lain, bagaimana hal itu bisa membantumu secara langsung melepaskan belenggu Kaisar Bela Diri dan memungkinkanmu untuk maju ke alam tokoh sejati? Anda adalah personifikasi dari pepatah, orang yang berkecukupan tidak dapat mengetahui bagaimana penderitaan orang yang kelaparan. Jika seseorang ingin menjadi dewa, ia harus menjadi manusia terlebih dahulu. Alam tokoh sejati adalah garis pemisah yang penting dalam jalur budidaya bela diri. Banyak orang terjebak dan mati dalam hambatan ini. Hanya sedikit yang bisa menerobos semudah Anda." Xiao Chen tersenyum dan tidak membantah. Pria berbaju biru berkata bahwa Xiao Chen adalah personifikasi dari pepatah, orang yang kenyang tidak dapat mengetahui bagaimana penderitaan orang yang kelaparan. Akan tetapi, pria berbaju biru itu tidak tahu betapa sulitnya bagi para penggarap alam Kunlun dibandingkan dengan mereka yang berada di alam luar. Dalam perjalanannya, Xiao Chen hampir mati beberapa kali, banyak di antaranya ia menderita kesakitan atau harus mempertaruhkan nyawanya. Selain itu, ada jalan kaisar yang berdarah dengan 10.000 langkah. Satu kesengsaraan di setiap langkah menghancurkan hati. Namun, Xiao Chen bukanlah orang yang banyak berdebat. Selain itu, pihak lain juga adalah seniornya. Kuda naga tua itu berkata, "Saat ini, kamu masih belum bisa menyentuh warisan Kaisar Naga yang direndam darah. Namun, dia meninggalkan beberapa barang di Istana Naga Azure. Maukah kamu pergi dan melihatnya sekarang?" "Saat ini tidak diperlukan. Saya harus pergi ke Istana Bulan dan melihat-lihat dulu dan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan 3 tanah suci abadi." Kuda naga tua berkata, "Benar, itu bagus juga. Namun, setelah masalah itu selesai, Anda perlu berendam di pemandian obat Istana Naga Azure dan menstabilkan budidaya Anda. Jika tidak, jika Anda merusak fondasi Anda, itu akan menjadi masalah." "Terima kasih banyak, senior. Saya pasti akan kembali dengan selamat." Setelah berjalan keluar dari Istana Naga Azure, Xiao Chen melihat ke langit di atas. Angin kencang, hujan lebat,
dan awan gelap sekitar 50 km telah lenyap. Namun, langit yang sebelumnya cerah kini terselubung oleh awan spiritual berwarna merah tua yang kabur. Tidak ada cahaya atau matahari. Sekarang Xiao Chen tahu tentang asal-usul gereja kegelapan dan bahwa penguasa Guntur adalah orang yang telah melukai Kaisar Azure. Dia putus asa. Kuda naga tua berkata bahwa masa lalu telah terjadi, hilang begitu saja. Namun, Xiao Chen ingin mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari Dewa Abadi Kubah Langit dan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kaisar Biru Langit. Sebab-sebab di masa lalu menimbulkan dampak di masa kini. Semuanya belum berakhir. Masa lalu telah terjadi, berlalu begitu saja. Namun, angin ini adalah angin musim gugur, yang menandakan angin musim dingin yang lebih dingin. Ketika Mo Chen datang dari kejauhan, Xiao Chen menarik diri dari renungannya, lalu bertanya, apakah ada berita tentang Yue Bingyun? Secara kebetulan, Yue Bingyun kebetulan berada di kota bulan terang. Setelah gerbang naga dibangun kembali, hubungannya dengan Istana Bulan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, dia sering melakukan perjalanan pulang. Aku baru saja hendak memberitahumu tentang ini. Bingyun baru saja menggunakan token pesan untuk menghubungiku, menyuruhku untuk membawa orang-orang gerbang naga pergi secepat mungkin. Sepertinya Istana Bulan tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Sebanyak 8 patung abadi mengelilingi dan menyerang kota bulan terang. Mo Chen melanjutkan dengan ekspresi cemas, sebelum aku bisa memberitahunya bahwa kakak Xiao kembali, dia menghancurkan token pesannya. Saya yakin dia mungkin sedang berperang saat itu. Kakak Xiao, apakah kamu akan segera pergi? Kamu memahamiku dengan baik. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Xiao Chen disikat oleh Mo Chen. Ketika dia melihat dari balik bahunya, yang dia lihat hanyalah punggungnya perlahan menghilang di kejauhan. Jangan khawatir, aku akan kembali. Jika ada pengungsi yang datang ke gerbang naga, bukakan gerbang kota untuk mereka. Pulau Bintang Surgawi akan baik-baik saja. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kota bulan cerah, lautan berbintang surgawi. Itu adalah kota termegah di lautan berbintang surgawi. Saat ini, ia berada dalam bahaya kehancuran. Master Harta Karun tampaknya memahami bahwa Istana Bulan adalah tulang yang sulit untuk dikunyah, jadi dia secara khusus mengirim 8 patung immortal ke sini, hampir setengah dari 18 patung immortal miliknya. Patung-patung immortal kolosal mengepung dan menyerang kota bulan terang. Pulau-pulau di dekatnya hancur, dan pulau luas tempat kota bulan terang berada tampak seperti bulan purnama terang yang melayang di langit. Cahaya keemasan lembut menyelimuti seluruh kota. Dari kejauhan tampak persis seperti bulan purnama emas. 4 patung immortal tanpa henti mengeksekusi segala macam keterampilan sihir pada cahaya keemasan, mencoba untuk memecahkan penghalang ini. Ada petir, es, api, dan segala macam fenomena misterius lainnya. Ada juga tangan raksasa yang menutupi langit, atau binatang buas purba yang terus-menerus menyerang penghalang. Para murid Istana Bulan di kota bulan cerah dan para penggarap yang melarikan diri ke tempat ini semuanya ketakutan. Gemuruh keras terdengar di telinga mereka saat kota berguncang ke kiri dan ke kanan. Para murid Istana Bulan memenuhi tugas mereka, melakukan yang terbaik untuk mempertahankan formasi yang melindungi kota, tidak membiarkan keterampilan sihir dari patung abadi ini menembus penghalang. Di atas langit, permaisuri bulan cerah, Yue Bingyun, dan para tetua Istana Bulan lainnya menahan serangan 4 patung abadi. Jika bukan karena mereka bertarung melawan 4 patung immortal, ke-8 patung itu akan menyerang penghalang itu bersama-sama, dan penghalang kota itu pasti sudah rusak sejak lama. Begitu penghalang itu pecah, puluhan ribu murid Istana Bulan dan jutaan penggarap di kota bulan terang tidak akan lolos dari kematian. Bahkan lebih jauh lagi, orang-orang dari penguasa harta karun, yang berpakaian serba hitam, mengendarai kereta perang, menyaksikan semua ini dan menunggu kota itu jatuh, sehingga mereka dapat menyerbu masuk. Sebuah tanah suci dipenuhi oleh para penggarap elit dengan ki dan ki yang berkembang pesat, darah, yang sangat berguna untuk pengorbanan darah Dewa Iblis. Tuan Istana, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Patung-patung abadi ini tidak kenal lelah. Bahkan setelah bertarung dengan kami selama setengah hari, mereka masih tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Seorang tetua Istana Bulan terengah-engah dengan susah payah, kulitnya pucat. Permaisuri bulan cerah sedikit mengernyit.
Meskipun dia masih bisa bertarung, para tetua ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Tanpa bantuan para tetua ini, dia akan kesulitan menghadapi keempat patung immortal ini sendirian. Tubuh raksasa patung immortal maju dengan penuh kemenangan di langit, memaksa kelompok Istana Bulan mundur terus-menerus. Mundur ke kota bulan terang. Sepertinya mereka akan segera dikalahkan. Oleh karena itu, Permaisuri Bulan Cerah memerintahkan mundur dan mengirimkan bulan terang yang luas, nyaris memukul mundur empat patung abadi dan mengulur waktu bagi kelompok tersebut untuk mundur. Tepat pada saat ini, mata Yue Bingyun berbinar karena kegembiraan. Dia menunjuk ke Cakrawala dan berkata, "Guru, lihat." Permaisuri Bulan Cerah melihat ke arah yang ditunjukkan Yue Bingyun. Dia melihat siluet putih berjalan dengan santai, bergerak 50 km di setiap langkah, pada batas pandangannya. Kemanapun sosok ini lewat, angin kencang dan deru ombak mereda di bawah kakinya. Itu Xiao Chen. Mata Permaisuri Bulan Cerah bersinar, tetapi segera meredup. Bahkan dia menganggap patung abadi ini sulit. Jadi bagaimana jika Xiao Chen datang? Dengan 8 patung abadi, Istana Bulan masih ditakdirkan untuk runtuh dalam bencana ini. Xiao Chen akan datang. Cepat, blokir dia. Pada saat ini, orang-orang Master Harta Karun menemukan Xiao Chen berjubah putih, yang perlahan-lahan mendekat ke permukaan laut. Para penggarap yang mengendalikan patung abadi mengirimkan pemikiran ke dalam mutiara yang mereka pegang. 4 patung abadi yang mengejar kelompok Istana Bulan berbalik dan terbang menuju Xiao Chen bersama-sama. 4 patung immortal yang berbalik menyerang secara berdampingan, menutupi langit dan menghasilkan bayangan besar. Daerah di sekitar Xiao Chen jatuh ke dalam kegelapan. Tidak baik, ekspresi Permaisuri Bulan Cerah, Yue Bingyun, dan yang lainnya segera berubah drastis. 4 patung abadi menyerang Xiao Chen bersama-sama, bagaimana dia akan menghadapinya? Bang, bang, bang. Namun, situasinya berubah secara tidak terduga. 4 laporan keras bergema secara berurutan dengan sangat cepat, terdengar seperti terdengar pada saat yang sama, menggetarkan gendang telinga semua orang. 4 patung immortal yang menyerang terhuyung mundur beberapa langkah. Dengan setiap langkah, gelombang besar melonjak dari laut. Sosok putih itu meliuk-liuk di antara patung-patung abadi. Setelah Xiao Chen menjatuhkan kembali keempat patung abadi ini, dia berhasil menyusul Permaisuri Bulan Cerah dengan beberapa kilatan. Xiao Chen, kamu, Permaisuri Bulan Cerah sangat terkejut. Dia juga bisa memukul mundur 4 patung immortal secara bersamaan. Namun, dia perlu menggunakan gerakan mematikan. Permaisuri Bulan Cerah jauh dari mampu melakukannya seperti Xiao Chen, tampak santai dan santai. Saat dia melihat Xiao Chen saat ini, dia mengambil aura tak terduga yang datang darinya. Senior, kamu harus kembali ke kota dan melakukan persiapan. Pindah ke Heavenly Star Island, dan semuanya akan baik-baik saja. Xiao Chen melirik Bright Moon City. Penghalang cahaya bulan keemasannya sudah jauh lebih redup. Karena murid-murid Istana Bulan di kota itu bertahan sampai sekarang, mereka pasti sangat lelah dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Xiao Chen tidak percaya diri mengalahkan ke-8 patung abadi. Dia hanya bisa menunda semua patung immortal dan membantu Istana Bulan dengan menciptakan kesempatan untuk melarikan diri dengan mudah, meminimalkan kematian dan cedera sebanyak mungkin. Setelah berbicara, dia memberi Yue Bingyun senyuman tipis dan anggukan sebagai salam. Kemudian, dia berbalik dan perlahan kembali. Dengan jungkir balik, Xiao Chen bentrok dengan 4 patung abadi lagi. Hanya saja, kali ini dialah yang mengambil inisiatif. Sikap memilukan. Tanpa ragu-ragu, Xiao Chen memulai dengan gerakan membunuh kartu truf untuk patung-patung abadi ini, sikap memilukan dari teknik pedang sempurna. Jurus ini fokus untuk menghancurkan hati musuh. Bagi patung immortal, yang hatinya adalah kelemahan mereka, itu sangat efektif. 7 dosa mematikan bergabung menjadi satu, dan hati Xiao Chen terkoyak. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia mengirimkan cahaya pedang yang tidak dapat dilihat banyak orang. Retakan. Patung immortal yang dipukul dadanya langsung hancur, sebuah lubang menganga muncul. Ia jatuh ke satu lutut saat jatuh langsung ke air laut, menimbulkan cipratan besar. Apa yang sedang terjadi? Kultivator dari kediaman Master Harta Karun yang mengendalikan patung immortal yang rusak itu sangat terkejut.
Dalam kebingungannya, dia tidak lagi berani membiarkannya terus bertarung, jadi dia menyuruh 3 patung immortal lainnya mengepung dan menyerang Xiao Chen. Menghancurkan satu patung immortal dengan satu serangan pedang, pemandangan ini mengejutkan dan membuat bersemangat permaisuri bulan cerah dan semua penggarap serta murid istana bulan di tembok kota setelah mereka melihatnya. Itu adalah Raja Naga Azure Xiao Chen. Dia ada di sini. Kami diselamatkan. Melihat Xiao Chen mengalahkan patung immortal yang awalnya gigih dengan satu serangan pedang memiliki harapan yang melonjak di hati orang-orang ini. Permaisuri bulan cerah berkata dengan tegas, "Ayo pergi. Cepat, kembali ke kota dan bersiap untuk mundur ke Pulau Bintang Surgawi." Awalnya, permaisuri bulan cerah meragukan kekuatan Xiao Chen. Setelah melihat adegan itu, dia sekarang mempercayainya tanpa syarat. Di antara kelompok itu, hanya Yue Bingyun yang menunjukkan ekspresi sedih di matanya saat dia melihat Xiao Chen menggunakan gerakan ini. "Bingyun, ayo pergi." Melihat Yue Bingyun masih belum bergerak, permaisuri bulan terang segera berseru. Yue Bingyun memulihkan akalnya dan menatap Xiao Chen secara mendalam sebelum mengikuti gurunya ke kota bulan cerah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Dengan keunggulannya dalam teknik gerakan, Xiao Chen melesat di udara, menghindari serangan 3 patung abadi. Dia bisa bergerak dengan bebas dan mudah di tengah serangan terkonsentrasi patung immortal. Xiao Chen mengalihkan sebagian perhatiannya untuk mengamati 4 patung abadi yang menggunakan keterampilan sihir untuk membombardir kota bulan cerah. Kemudian, dia berpikir keras. Hanya akumulasi besar kota Bright Moon yang mampu menahan serangan gencar seperti itu. Jika itu adalah tanah suci yang lain, kota itu akan hancur setelah beberapa saat. Namun, betapapun besarnya akumulasi, pada akhirnya akan terkuras habis. Xiao Chen harus memikirkan cara untuk menarik perhatian keempat patung abadi itu juga. Hanya dengan cara itulah Bright Moon City mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Jika tidak, dengan patung immortal yang terus menyerang, mereka tidak akan bisa pergi sama sekali. Api ilahi salju surgawi muncul. Sepertinya ada dunia kecil di telapak tangannya, dunia dengan angin dingin bertiup dan kepingan salju berjatuhan. "Pergi." Xiao Chen melambaikan tangannya. Kemanapun api ilahi salju surgawi lewat, laut menjadi tertutup es. Ki dingin menyebar di sepanjang jalan, langsung membekukan 4 patung immortal di kejauhan, membuat mereka tidak bisa bergerak. Brengsek, penggarap dari kediaman guru harta karun yang mengendalikan patung abadi menemukan keanehan api ini dan merasa sangat sulit untuk menghilangkannya. Dia mengutuk secara refleks. Dengan berhentinya pemboman dari keterampilan sihir, kota bulan terang langsung menjadi sunyi setelah semua ledakan keras yang bergema di telinga semua orang. "Pergi." Permaisuri bulan cerah memandang sosok putih di kejauhan dengan rasa terima kasih. Kemudian, dia menggunakan kesempatan ini untuk menghilangkan penghalang emas yang melindungi seluruh kota. Permaisuri bulan cerah mengarahkan seluruh energi muridnya ke formasi lain. Ledakan. Bright Moon City membubung ke udara, terbang di antara awan. Apa yang harus kita lakukan? Kota bulan cerah terbang menjauh. Orang-orang dari Master Harta Karun menjadi sangat cemas. Instruksi dari Master Harta Karun adalah bahwa 3 tanah suci abadi harus dikalahkan. Namun, setelah menginvestasikan 8 patung immortal, mereka tetap membiarkan Istana Bulan melarikan diri. Mereka tidak akan bisa mempertanggungjawabkan hal ini kepada Master Harta Karun. Tangkap Xiao Chen. Dia sendiri saja sudah cukup. Pemimpin itu memelototi Xiao Chen, kebencian yang luar biasa berkobar di matanya. Retakan. Keempat patung immortal yang tersegel dalam es akhirnya menyingkirkan api ilahi salju surgawi di tubuh mereka, memulihkan mobilitas mereka. Ketika Xiao Chen melihat adegan ini, dia merasa sangat disayangkan. Jika patung-patung abadi ini masih hidup, api ilahi salju surgawi peringkat 3 miliknya akan jauh lebih efektif dari ini. Namun, itu tidak masalah. Dia telah mencapai tujuannya. Bright Moon City telah mengambil kesempatan ini untuk pergi, Istana Bulan lolos dari kehancuran. Dong, 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 suara keras terdengar dari permukaan laut. 7 patung abadi besar menyerang Xiao Chen. Tekanan kuat membentuk gelombang besar yang mengalir ke arahnya. Xiao Chen berdiri kokoh di atas laut, terombang-ambing mengikuti ombak. Bright Moon City, yang menjulang tinggi di awan, tampak seperti bulan terang yang tidak jelas.
Orang-orang di Istana Bulan dan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tembok kota. Saat mereka melihat ke arah pendekar pedang berpakaian putih yang mengendarai ombak, mereka merasa bahwa punggung Raja Naga Azure tampak kesepian dan tidak berarti di hadapan 7 patung abadi. Saat Bright Moon City perlahan terbang, bayangan Xiao Chen menghilang dari pandangan orang-orang ini. Namun, sosok putih yang kesepian dan bangga di atas ombak akan tetap berada di hati semua orang selamanya. Dao, Xiao Chen berteriak sambil menyipitkan matanya. Energi Dao besar menyebar dari belakangnya. Dia memancarkan Dao Might, yang menghentikan gerak maju 7 patung immortal. Dao, Xiao Chen berteriak lagi, dan energi Dao besar mengembun menjadi satu titik dan melonjak dari belakangnya. Dia bersinar dengan cahaya tak terbatas, tampak seperti pedang harta karun yang kuat. Dao Might milik Xiao Chen semakin intensif, berubah menjadi lebih tajam dan cerah. Dari hanya menghentikan langkah mereka, ketujuh patung immortal semuanya mundur setengah langkah. Suara mendesing, 7 dosa mematikan berubah menjadi 7 berkas cahaya dan ditembakkan. Energi Dao besar di belakang Xiao Chen dimasukkan ke dalam 7 senjata ilahi, membuat 7 lampu pedang sangat cemerlang dan menerangi wilayah laut sejauh 5.000 km. Bahkan orang-orang di kota bulan terang, yang jaraknya sudah jauh, dikejutkan oleh cahaya pedang ini. 7 senjata ilahi yang mengandung energi Dao besar semuanya menghantam dada patung abadi. Retakan menyebar di dada patung immortal saat semuanya terlempar ke belakang 100 meter. Ukuran patung immortal yang besar membuat ketujuh senjata ilahi terlihat seperti tusuk gigi. Namun, yang luar biasa, senjata ilahi yang tampak tidak penting ini menjatuhkan ketujuh patung abadi ini ke udara dan memecahkan pecahan batu besar darinya. Ketika Xiao Chen melihat kondisi patung abadi, dia berpikir keras dan mengintensifkan energi Dao besarnya. Meskipun Xiao Chen telah menyerang kelemahan pihak lain, pukulannya tidak seefektif jurus memilukan, hanya menghasilkan setengah kerusakan. Jelas, pihak lain juga mengetahui bahwa peti itu adalah kelemahan patung immortal dan secara signifikan memperkuat pertahanan mereka di sana. Hanya teknik bela diri yang mematahkan hati dari dalam, seperti jurus memilukan, yang akan sangat efektif. Serangan dari luar akan jauh lebih sulit. Namun, hanya Xiao Chen yang memikirkan hal ini. Jika orang lain melihat bahwa serangannya menjatuhkan 7 patung immortal pada saat yang sama dan menyebabkan kerusakan yang signifikan, mereka akan sangat terkejut hingga rahang mereka terjatuh. Xiao Chen melompat ke udara melewati cipratan air, dan 7 senjata ilahi kembali dengan cepat. Dia mengalihkan pandangannya ke kejauhan, memandangi kereta perang kediaman Tuan Harta Karun dan bertanya-tanya apakah akan menyerang atau tidak. Setelah berpikir beberapa lama, dia menyerah pada gagasan itu. Jika dia menyerang, kelompok kereta perang ini akan segera menyebar. Tidak akan mudah untuk mengetahui di kereta perang mana pengontrol patung-patung itu berada. Sebaliknya, dia mungkin akan berakhir dalam pertempuran berkepanjangan dengan 7 patung abadi, dan itu tidak akan bagus. Dia masih perlu menyelamatkan Cyclic Astral Palace dan Myriad Vien Island, 2 tanah suci abadi lainnya yang masih hidup. Suara mendesing, sosok Xiao Chen melintas, pergi tanpa penundaan, menuju istana Astral Cyclic yang lebih dekat. Para penggarap Master Harta Karun menyaksikan Xiao Chen pergi tetapi tidak berani mengejar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di Cyclic Astral Palace, sebuah laporan segera sampai ke tangan Putra Suci Chu Yang. Tuan, kabar baik, kabar baik. Chu Yang dengan gembira menerobos ke tempat penting istana Astral Cyclic sambil berteriak kegirangan. Tempat ini adalah tempat kolam api Yin dan yang berada di dasar laut, yang pernah dikunjungi Xiao Chen ketika dia berkunjung. Selain Cyclic Astral Lord, para tetua Cyclic Astral Palace juga berkumpul di sini. Cyclic Astral Lord dan banyak elder semuanya memasukkan energi primordial mereka ke dalam 2 kolam api besar. Kekuatan formasi pelindung Cyclic Astral Palace berasal dari kolam api Yin dan Yang ini. Saat ini, ada 4 patung immortal di luar yang membombardir penghalang pelindung Cyclic Astral Palace dengan berbagai keterampilan sihir utama. Eselon atas Cyclic Astral Palace tidak pernah berhenti memasukkan energi primordial ke dalam kolam api. Hal ini menjamin formasi pelindung dapat tetap beroperasi. Namun, berdasarkan situasinya, energi sihir yang berlimpah dari patung abadi jauh melampaui energi primordial orang-orang ini.
Mustahil bagi Cyclic Astral Palace memenangkan pertempuran gesekan. Cepat atau lambat, formasi itu akan pecah. Kehancuran Cyclic Astral Palace tidak bisa dihindari. Eselon atas Cyclic Astral Palace masih bisa menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk melarikan diri. Namun, para tetua dan murid yang lebih lemah tidak akan bisa menghindari kematian, dan menjadi korban Master Harta Karun untuk pengorbanan darah Dewa Iblis. Ketika Chu yang tiba-tiba menerobos masuk, membuat keributan, kelompok sesepuh segera menunjukkan ekspresi tidak senang. Chu Yang, bukankah sudah dikatakan bahwa ini adalah tempat yang sangat penting dan tidak ada yang boleh masuk? Apakah Anda tidak melihat krisis yang kita alami? Tidak ada ruang bagi kita untuk terganggu. Cyclic Astral Lord, yang melayang di udara dengan posisi duduk bersila, membuka matanya yang agak lelah dan berkata dengan lembut, "Sesepuh, harap tetap tenang. Jangan tidak sabar. Chu Yang, tolong bicara dengan benar. Apa yang sebenarnya terjadi hingga kamu begitu bersemangat?" Chu Yang menenangkan dirinya dan mengangguk. "Tuan, saya baru saja mendapat kabar bahwa Raja Naga Azure Xiao Chen sendiri yang menunda 8 patung abadi dan membantu Istana Bulan berhasil keluar dari pengepungan mereka. Sekarang, Bright Moon City telah mengudara dan menuju Pulau Bintang Surgawi. Saya mendengar bahwa Xiao Chen memindahkan Istana Naga Azure ke sana dan tempat itu saat ini adalah yang paling aman di seluruh Samudra Langit Berbintang. Bagaimana itu bisa terjadi?" Kelompok sesepuh sangat terkejut. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka hampir menghentikan apa yang mereka lakukan. Itu sangat mustahil. Satu patung immortal sudah sekuat Prime. Terlebih lagi, patung immortal ini sangat gesit meskipun ukurannya sangat besar, tidak sedikit pun kaku. Juga, mereka telah memahami seni abadi dan keterampilan sihir. Benar, itu pasti hanya rumor. Saat ini, kita tidak boleh hanya menyebarkan dan mempercayai rumor tersebut. Tidak peduli seberapa kuat Raja Naga Azure, dia tidak mungkin menunda 8 patung abadi sendirian. Banyak tetua yang telah melihat sendiri kekuatan patung immortal, jadi mereka semua skeptis, tidak mau mempercayai berita ini. Sebuah cahaya hanya bersinar di mata Cyclic Astral Lord, tapi menghilang setelah beberapa saat. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit saat dia melihat ke arah pintu masuk area terlarang ini. Tentu saja kita tidak boleh percaya pada rumor. Namun, jika itu bukan rumor, maka kita harus mempercayainya. Suara mendesing. Xiao Chen yang berpakaian putih tiba-tiba menerobos ke pintu masuk area terlarang dan menatap lurus ke arah Cyclic Astral Lord. Xiao Chen, orang berpakaian putih yang menerobos masuk secara alami adalah Xiao Chen. Ngomong-ngomong, ini agak aneh. Xiao Chen baru saja tiba di wilayah laut dekat Istana Astral Cyclic, dan orang-orang Master Harta Karun segera mundur tanpa perlawanan ketika 4 patung abadi menemukannya. Sepertinya mereka takut bertarung dengan Xiao Chen dan menderita kerusakan pada patung immortal. Sebelum orang-orang di Cyclic Astral Palace dapat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, Xiao Chen telah mengatasi bahayanya bahkan tanpa bergerak. Dia hanya menunjukkan dirinya dan menakuti orang-orang Master Harta Karun. Kalau dipikir-pikir, orang-orang Master Harta Karun mungkin telah menerima berita tentang 8 patung abadi yang tidak dapat melakukan apapun terhadap Xiao Chen. 4 patung immortal akan bernasib lebih buruk, jadi sebaiknya mereka pergi untuk menghindari pertarungan dengannya. Jika mereka kehilangan salah satu patung immortal, itu akan sangat menyedihkan. Setelah mendengar penjelasan Xiao Chen, kelompok tetua Istana Astral Cyclic merasa sulit dipercaya. Namun, berita yang mereka terima setelah itu mengejutkan semua orang. Cyclic Astral Lord, keempat patung immortal benar-benar ketakutan. Berbagai kepala istana tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tolong beri kami petunjuk tentang langkah selanjutnya. Para tetua memandang ke arah Cyclic Astral Lord, menunggu keputusannya. Cyclic Astral Lord berkata, naikkan status siaga tertinggi saat ini dan biarkan 36 istana astral beristirahat secara bergantian. Setelah jeda singkat, Cyclic Astral Lord memandang Xiao Chen dan berkata, menarik, kamu sudah melampaui Prime, kan? Xiao Chen mengangguk dan berkata, bisa dianggap begitu. Cyclic Astral Lord mengungkapkan senyuman yang sedikit bersemangat. Sepertinya aku memiliki penilaian yang bagus. Keputusan saat itu benar-benar tepat. Xiao Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadap Cyclic Astral Lord dan tidak ingin membicarakan hal ini lebih lanjut.
Bahayanya belum sepenuhnya berakhir. Jika Cyclic Astral Lord mempercayai saya, Anda dapat meminta para penggarap sekte Anda mundur ke Pulau Bintang Surgawi. Tempat itu benar-benar aman untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, sosok Xiao Chen melintas, menghilang dari tempatnya berada. Dia sudah pergi, meninggalkan sekelompok tetua istana astral siklik yang bermata lebar dan bingung. Chu yang benar-benar terganggu, merasakan segala macam emosi yang rumit. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan kepahitan yang dia rasakan saat ini. Orang yang memiliki suasana hati terbaik tentu saja adalah Cyclic Astral Lord. Sekarang Xiao Chen telah melampaui Prime, kemungkinan dia meninggalkan tanah terlantar ini jauh lebih besar. Dengan pengaturan yang dibuat dengan batu sumpah, Xiao Chen harus membawanya keluar dalam waktu 100 tahun. Kirimkan perintah, semua murid sekte harus bergegas ke Pulau Bintang Surgawi dengan kecepatan penuh setengah hari lagi. Cyclic Astral Lord, kamu benar-benar percaya padanya. Beberapa sesepuh masih merasa curiga. Cyclic Astral Lord memelototi orang yang berbicara dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir. Usia ini sudah menjadi tahap pribadinya, sama seperti Kaisar Azure 10.000 tahun yang lalu. Jika kita tidak mempercayainya, tidak ada jalan kedua. Ketika Xiao Chen mencapai Pulau Myriad Vien, hal yang sama terjadi. Sebelum dia tiba, 4 patung immortal di bawah kendali kediaman Master Harta Karun pergi dengan cepat tanpa merusak penghalang Pulau Myriad Vien, tidak mau berbenturan dengannya sama sekali. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 2 hari kemudian, kisah tentang bagaimana Raja Naga Azure Xiao Chen sendirian menyelamatkan 3 tanah suci abadi menyebar ke seluruh samudera langit berbintang. Para pembudidaya yang melarikan diri ke segala arah dari banyak sekte yang hancur pergi ke Pulau Bintang Surgawi untuk berlindung. Adapun Master Harta Karun, untuk beberapa alasan, sejak itu, patung immortal berhenti mengambil tindakan, memberikan banyak murid yang lolos dari kematian kesempatan langka untuk beristirahat. Berbagai faksi sisa menuju Pulau Bintang Surgawi satu demi satu, mengubahnya menjadi pusat dunia samudera.